Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Sadaqallahul azim. Kita mau lagi masalah zikir lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadits qudsi yang berbunyi, "Afdalu ibadi darajatan indallah yaumil qiyamah azzakirin Allah katsira," yang artinya, dan adalah hamba-hamba yang terbaik derajatnya, tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat, ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, jadi secara syariat, ini secara syariat dulu, kayaknya hanya secara hakikat. Kalau secara syariat, hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang banyak berzikir, itu secara syariat bujur. Nah, tapi amun kada tahu dia makna dan hakikat daripada berzikir, ya percuma. Kalau di sini kalau kita ambil hikmah daripada hakikat, kan hamba-hamba yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak nang berzikir tu Allah. Nabi Dala kalau syariat banyak berzikir, bujur aja pak di syariat. Kalau pak hakikat, nang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang banyak. Orang yang banyak tu napi nandui. Siapa yang berzikir? Mampukah manusia berzikir? Kawakah manusia berzikir? Kawai secara syariat. Mun secara hakikat, mun kada diri roh kada kau berzikir. Nah, makanya di situ tadi ialah orang yang banyak. Nah, orang yang banyak tuh nah pinandui nang berzikir siapa? Karena kan rancak kita mendengar nang memimpin zikir abdalul zikri fa'lam annahu. Seabdal-abdal nang berzikir, nang bujur berzikir, nang paling utama berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nang mengata la ilaha illallah itu si hu itu ya Allah, bukan kita. Nah, gitu memaham. Jadi intinya yang banyak berzikir itu pada hakikatnya Allah. Nah, makanya kalau berzikir itu kada keluar, harus artinya menjikirkan di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku menampakkan diriku kepada sifatku insan. Nah, jadi la ilaha illallah terkandung dua makna, nafi dan isbat. Tabawa tuh nafi meniadakan, tiadakan wujud kita, isbat nyatakan wujud Allah. Itu kita hakikat daripada berzikir. Jadi kada lagi kita nang berzikir tu siapa? Tentunya nang hidup, bukan artinya nang mati. Ini jasad ni mati. Muntung ni pun kada kawa jua berzikir mun kada da. Nah, nang turnek napas ni nah. Karena ada turnek napas kawa mulut berbicara. Berarti siapa nang berzikir? Tentunya nang ini nah. Ini pada hakikatnya yang berzikir, pada syariatnya ini yang berzikir. Karena syariat dan hakikat kada berpisah. Wa syariatu bila hakikatin atilatun, wal hakikatu bila syariatin batilatun. Orang yang melulu menuntut ilmu syariat kada berhakikat hampa. Pikir kada tasawuf. Orang yang melulu menuntut ilmu hakikat tapi kada bersyariat gumpa. Orang tasawuf tapi kada bersyariat. Siapa yang menggabungkan antara kedua syariat dan hakikat ini orang yang hak, orang yang benar.
Nah jadi makanya orang yang berzikir ini orang menjiwai, orang yang menguasai masalah zikir terasa akan nikmat kalau dia berzikir. Karena ujar baginda Rasulullah, ma'amila adamiyun amalan anbalahu min ajabil qabri min zikrillah. Yang artinya tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada siksa kubur selain daripada zikrullah. Nah, berarti zikrullah aja lah yang menyelamatkan dari kubur banyak. Tapi kan di sini hadisnya lah, yang menyelamatkan daripada azab kubur zikrullah. Zikrullah itu siapa tadi? Kada kita nang berzikir kan zikrullah. Kalau zikruka, zikir kita ini zikrullah. Amun kita makin banyak berzikir, amun kada tahu maknanya, sia-sia. Nah, makanya itu memang di dalam kitab Durun Nafis ada di situ hadis Rasulullah, ana atubu mangqala la ilaha illallah. Nah ini kan padas anunya, aku bertobat mengatakan la ilaha illallah. Tapi tadi bangjar berzikir mengatakan la ilaha illallah, maksudnya maknanya ampe kita ampe muntong nang berzikir pinandue nang berzikir tu nang ini nang turnaik napas. Nah itu maksudnya bukan ampe nang kada berzikir lagi, kada. Jadi jangan salah pemahaman. Guru tuh menjelaskan bujur aja, tergantung muridnya kawa kada memaham. Kan di situ tadi ana atubu mangkala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampi mengata la ilaha illallah. Yang mengata la ilaha illallah itu dasar si illallah. Nah, jadi arti secara syariat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau maknanya aku kenyataan wujud Allah, banyata sidin. Mbah, kenyataan sidin kalau maulah kenyataan kita. Sedangkan tauhid aja sifat 20 yang nomor pertama wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada, lawannya kita kadada. Nah, merasa ada lah kita ini cuma diadakan. Makanya diadakan sakit baubat, diadakan rasa mengantuk guring, dirasakan rasa lapar makan, dirasakan rasa haus minum. Karena ada hak hamba yang dirasakan oleh Allah. Hamba bukan Allah, tapi disitulah tempat Allah Ta'ala menyatakan dirinya. Nah, bukan di dalam, bukan di luar. Mun Tuhan di dalam bertempat salah, mun Tuhan di luar bertempat salah, di kiri kanan atas belakang salah. Jadi Allah Ta'ala tidak bertempat. Laisa lahu makanun wala zamanun fakhalaqal makan wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Luarkah kada, dalamkah kada, di mana? Di mananya adanya aku, di situ buktinya adanya Tuhan. Muhit, wallahu muhitun bil alamin. Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Kan nyaman memaham. Yang namanya meliputi itu kayak ini. Kan Allah Ta'ala tajali nampak kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad nampak tajali kepada roh. Roh aja sebiji. Roh tadi siapa? Ya kan nyatan jat wajibul wujud Allah Ta'ala. Lalu roh ini kemana benampak? Ke mata sifat besar. Roh kemana benampak? Ke telinga sifat samanya. Roh kemana berdampak ke mulut sifat kalamnya. Roh kemana berdampak ke batis berjalan kudratnya. Roh kemana berdampak ke hati iradatnya. Roh berdampak mulai ujung rambut sampai ke ujung batis wujudnya. Nah, kayak apa nak menyalahkan? Mun kada roh kawalah nah. Kawalah salat, batis salat gawian daripada roh. Berzikir gawian daripada roh. Berjalan gawian daripada roh. Gawian roh tidak lain gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kada baik bang nafsu. Ma'asabaka min hasanatin paminallah wa ma'asabaka min sayiatin pamin nafsik. Katakan bila kebaikan dari Allah, bila kejahatan itu nafsu kamu sendiri, supaya jangan menuduh Tuhan nang kada baik. Tuhan juga kada mau. Karena di situ ada nafsu, ada akal. Nah, lalu di situ hadis Rasulullah lagi. Masalul ladzi yazkur rabbah wal ladzi la yazkur rabbah masalul hayyi wal mayyit. Yang artinya
perumpamaan orang yang berzikir tuh, nah orang yang berzikir seperti orang yang mati. Maksudnya hatinya mati. Orang tuh pokoknya awak badannya kurang sehat, tapi dia senang berzikir, maka hatinya akan hidup. Nah, walaupun awaknya sehat, tapi dia enggan berzikir, maka hatinya terasa mati. Coba kalau berzikir rasa hidup, la ilaha illallah, 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 kan nyaman, nikmat. Nah, makanya itu 100 sehari itu minimal. Habis subuh 200, 1000. Nah, habis subuh 200, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis subuh 200, habis zuhur 200 mengkawa. Habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya 200, 1000. 1000 nang zikir lisan, belum lagi nah hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau ini sehari 1000, kasih aja. Kalau ini tidak berbatas, hu Allah, hu Allah. Jadi jumlahnya hu Allah berzikir sehari semalaman 24.000. 1 jam 1000, 2 jam 2000, 3 jam 3000, sehari semalaman 24 jam 24.000. Berarti dia hidupnya dibarengi dengan zikrullah. Tapi lain kita berzikir. Nah ini. Nah, kalau kita berzikir 1000, bertasbih 2000, 3000, tak goreng, tak lapas. Kawala lagi lah. Tapi kalau ini tidak pernah lepas, walaupun pian guring, walaupun pian bepandiran, walaupun di kamar mandi, walaupun tak guring, tetap. Nah, ini banyak dari bertasbih sehari palingan berapa mampu? 1000, 2000, anggap 5000. Nah, 24.000. Ayo. Bertasbih mungkin kada sanggup 24.000. Kada lagi pian makan, kada lagi minum, kada lagi lawan anak dan bini, kada tahu lagi. Awal bertasbih nah 24.000 apa ada. Tapi kalau ini mau kada mau tetap. Wah, ini nih hebatnya orang yang marifat. Makanya tidurnya orang alim lebih baik daripada orang yang beramal di dalam kebodohan. Contoh, kan kenapa jadinya beramal dalam kebodohan? Karena kada tahu siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Karena dia kada marifat kadang-kadang Allah Ta'ala. Nah, ada ini guring ajanya, tapi di dalam amal. Nama negara nang beramal nih. Guring zikir kada? Guring tetap berzikir. Nah, ayo ini hebatnya orang marifat. Jadi orang marifat, orang syariat ini kan ada bedanya. Kalau orang syariat, nah jakanya ibarat kita bagawi. Orang syariat ini bagawi umpamanya betukangan anggaplah 150.000 mulai jam 9 sampai jam 5. Berapa jam tuh? 8 lah. 1, 2, 1, 2, 3, 8 jam. 150 lah. Nah itu anggaplah orang syariat. Kalau orang hakikat, umpamanya nukar sepeda 200, dijualnya 3,5, sama tengah 2 aja 150. Tapi setengah tajinya modal pandir aja. Imbah tukarnya jualnya. Nah, ini perbedaan orang syariat orang marifat. Orang syariat itu seharian. Sama nih at-tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tafakur berpikir sesaat tentang diri Allah lebih baik daripada orang beramal ibadah 70 tahun. Orang yang beramal ibadah 70 tahun tapi kada ma'rifat, kada mengenali diri Allah Ta'ala ada pada diri, lebih baik orang nang tafakur. Sama diibaratkan orang artinya mendulang di sungai Tabuk, kananya setrak. Tapi batu karikel setrak. Mendulang inya di Cempaka karena intan, walaupun nakahintalo baratnya barat setrak lah, tapi nilainya. Nah itu perumpamaan orang syariat hakikat itu. Coba orang syariat. Nah, 70 tahun dia beramal, bukan meremehkan amal, kada salah. Diumpamakan pulang. Emas umpamanya 1 kilo, emas kapok 5 kilo, kapok 5 kilo, emas 1 kilo, 3
timbangannya barat kapok kapas, tapi nilai harganya banyak emas. Itulah orang ma'rifat. Nah, orang ma'rifatnya jalan seperti beramal beribadah. Nah, mana beramal beribadah? Nih. Belum lagi hatinya Allah, belum lagi kutubnya, belum lagi rohnya. Kalau orang sadat mungkin mengandalkan ini aja nah. Berzikir sehari mampu berapa? 1.000 2.000 kan kadang-kadang bisa kada mampu. Nah, baik menyerahkan ke sini sudah nah. Nah, ini orang yang selalu zikrullah siang dan malam di dalam kitab Manaqib Sisaman. Kan Sisaman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Lalu orang kada berilmu, kada kawa kita jadi itu wali. Kawa kita ambil ilmunya. Amun berzikir kan berzikir lisan la ilaha illallah jelas kada kawa. Kapan kita makan, kapan kita minum, kapan kita tidur. Tapi kalau memakai zikir nafas bisa. Nah, pian nafas, Allah. Makan pian tetap, minum pian tetap. Ke kamar mandi pian tetap, Allah, Allah. Tidur pian tetap. Dalam koma tetap. Makanya kan tidur ini kadang-kadang ada nang embah tidur, kada bangun lagi innalillah. Tapinya selalu di dalam zikrullah, inya tahu ilmunya. Nah, jadi kan orang-orang yang sampai ilmunya, nang kada sampai ilmunya, kada kalau kita menyalahkan. Jadi harus mengaji ketiganya, kayak apa ilmu fikihnya, kayak apa ilmu tauhidnya, kayak apa ilmu tasawufnya. Mun ilmu ketiganya kita kada mau menyalahkan orang. Biar kayak apa aja kada mau menyalahkan orang. Itu tingkatannya di fikih, itu tingkatannya di tauhid, itu tingkatannya di tasawuf. Semuanya benar. Mun kita cuma bermodal ilmu fikih, tauhid kada jelas menyalahkan kepada ilmu tasawuf. Kalau kita mempunyai fikih, tauhid dan tasawuf, asal ada aja. Biarkan tapi menguasai di tasawuf, tapi ada. Pasti membenarkan tasawuf. Karena yang membersihi daripada fikih dan tauhid itu ya ilmu marifat, ilmu tasawuf. Nah, jadi yang berzikir tadi tidak lain adalah yang hidup. Menurut yang hidup orang mau berzikir. Nah, dan hadis Rasulullah kembali lakinna mautakum bi qauli la ilaha illallah. Tunaikanlah, ajarkanlah, bisikkanlah kepada orang yang hendak meninggal dengan zikrullah. Nah, jadi yang hendak bulik itu kan zikrullah. Jadi ujar Rasulullah, maka nabi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikrullah, akhiri kalam ikam, jangan ikam nambah kalam. Nah, itu pemahamannya bisa kayak itu. Jangan ikam nambah kalam, itu kalamullah. Harusnya pangman kita bakalam. Orang mati itu kalau lagi bakalam lana kada kau lagi karena rohnya kada berfungsi lagi ke jantung. Nah, jadi pinandui kalam siapa? 7 aja yang kita ketahui nah. Kudrat Allah. Di mana kudrat Allah Ta'ala letaknya? Di batis berjalan kudrat Allah. Jangan kada kudrat Allah Ta'ala kada berjalan. Iradat Allah Ta'ala di mana letaknya? Di hati kehendak. Ilmu Allah Ta'ala di mana letaknya? Di kepala, otak, pikir, ilmu. Nah, hayat Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala di mana? Di roh. Sifat Allah Ta'ala sama mendengar di mana? Di telinga. Sifat besar Allah Ta'ala di mana? Di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di mulut. Nah, jadi nang sifat 7. Orang tawaf itu 7. Maluntar itu 7. Sa'i 7. Menandakan sifat Tuhan. Ada pada di sini. Jadi kenampakan sifat Tuhan itu kemana? Jelas ke sini. Kan kita berjalan, kawaka kita menjalankan kepada Allah Ta'ala. Kudrat namanya. Baka hendak pian kesana kemari iradat Tuhan. Ilmu. Nah, kau berpikir. Nah, jadi pastikan kepala kan ilmu. Nah, hayat hidup di roh. Sifat Allah sama di telinga, besar di mata, kalam berbicara. Lalu kita disuruh menyatakan adanya Tuhan di dalam salat. Allahu Akbar. Nah, jadi ujar Tuhan, aku menyatakan diriku ini kepada engkau. Sehingga engkau melihat tuh lihatku. Nah, sifat besar ngarannya. Kamu berjalan itu tidak lain adalah kudratku. Kamu berkehendak iradatku. Kamu ada wujudku. Jadi sifat Allah Ta'ala wujud ya ke sini.
bukan bajiri Tuhan, salah. Karena kalau itu bajiri Tuhan salah, kada bajiri Tuhan. Kita tetap hamba yang bernama si Anu. Nah, makanya sama itu kabima sama Allah apa tuh? Jakanya ibaratnya bahasa hikmahnya, nama kamu tiada lain nama Allah Ta'ala juga. Nah, jadi berubah sifat, berubah nama. Berubah sifat, berubah nama. Pada rohnya sama roh Allah Ta'ala juga. Roh Allah Ta'ala juga nasa bertahan. Masuk kepada pian, bersifat bangaran pian. Roh Allah Ta'ala masuk kepada pian, bangaran pian. Nah, roh Allah Ta'ala masuk kepada ulun, bangaran ulun. Ulun bukan Allah, tapi Tuhan bernampak kepada pian, kepada ulun. Lalu disuruh menyatakan di dalam salat, nah Allahu. Nah itu. Lalu disitulah kita maitihi diri kita. Supaya jangan keluar maitihi diri Allah. Karena disitu jadi Rasulullah, man talabal maula bil ghairi nafsi faqad dhalla dalal maidah. Barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat batang tubuhnya, sesat. Berarti Tuhan tadi kada di dalam, tapi muhit, meliputi. Kan ada surah Al-Hadid ayat 5 ayat 6. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada, berarti ada, nampak. Nyata, bukan bertempat, tapi bernampak dan bernyata. Nyatakan aku jar Tuhan di dalam salat, Allahu Akbar. Buktikan aku, ya kita mengangkat 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Muhammadur Rasulullah. Bila mengangkat tangan itu berarti menyatakan adanya Allah. Nyata kada? Bila kada nyata, Tuhan umpamanya berarti belum sampai ilmunya, cari lagi. Jangan menyalahkan orang. Karena bilanya seseorang, aku jangan melihat dengan Allah Ta'ala, tapi dengan ilmu dan dengan rasa, bukan dengan biji mata. Kalau dia Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kau lihat Tuhanku dengan mata batinku, dengan ilmu, dengan rasa, aku tidak ragu lagi. Itulah kenampakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.